selamat pagi. Nama saya Made Gita Nadia Ayu Aryani, SE MSM. Saya adalah dosen yang ditugaskan pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga sejak tahun 2018, setelah lolos seleksi PNS dosen tetap. Saya diminta untuk membantu mengajar pada rumpun manajemen keuangan yang sesuai dengan konsentrasi selama kuliah sarjana dan magister di Universitas Airlangga, serta pengalaman bekerja pada Bank BUMN. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Keuangan 1 bagi mahasiswa jenjang S1 Manajemen di semester 3. Mata kuliah ini menjadi prasyarat untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2 di semester berikutnya, serta konsentrasi keuangan di semester 6 dengan nilai minimal adalah B. Materi yang saya ajarkan pada Manajemen Keuangan 1 adalah mengenai pengelolaan keuangan perusahaan dengan capaian pembelajaran untuk mengevaluasi dan memecahkan permasalahan keuangan, serta menerapkan teknik pengelolaan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, risk and return, serta manajemen keuangan jangka pendek untuk modal kerja perusahaan. Mata kuliah ini membahas laporan keuangan dari minggu 1 sampai 4, dilanjutkan minggu ke-5 sampai ke-7 mengenai risk and return saham, kemudian dilanjutkan ujian tengah semester, kemudian di minggu 8 sampai 14 membahas mengenai manajemen modal kerja perusahaan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Permasalahan yang sering dialami mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 adalah kurangnya pemahaman dan praktek pada dunia nyata. Manajemen keuangan dianggap penuh hitungan, sehingga mahasiswa cenderung berfokus ke rumus untuk menyelesaikan soal, namun kurang bisa untuk menganalisa hasilnya. Padahal nantinya, tugas seorang manajer keuangan adalah mengambil keputusan untuk memecahkan permasalahan pada suatu perusahaan. Maka, teknik pembelajaran yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah case-based learning untuk mencapai tujuan mata kuliah, di mana mahasiswa diharuskan menguasai kemampuan problem solving untuk permasalahan keuangan perusahaan. Case-based learning juga memiliki keunggulan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, sehingga dosen dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa serta kemampuan problem solving-nya. Mahasiswa juga dapat menghubungkan antara teori dengan kasus nyata, sehingga melatih higher order thinking skill atau HOTS untuk menganalisa, mengaplikasikan, hingga mengevaluasi ilmu yang didapatkan. Contoh skill dari seorang sarjana manajemen yang harus dikuasai adalah bagaimana menggunakan laporan keuangan untuk pembuatan keputusan pada perusahaan. Mahasiswa seringkali berfokus pada rumus dan rasio keuangan, padahal intinya adalah menganalisa kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan tersebut. Laporan keuangan juga seringkali sudah tersedia lengkap dengan rasionya pada website perusahaan, jadi tidak perlu bingung untuk menghitung rasionya. Maka, kasus yang akan saya bahas pada video pembelajaran ini akan menggunakan laporan keuangan perusahaan terbuka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai kondisi keuangan perusahaan, serta keputusan apa yang akan dilakukan berdasarkan informasi tersebut. Laporan keuangan yang akan saya bahas di kelas adalah dari perusahaan Cleo dan Fore, untuk memantik minat mahasiswa berdiskusi karena mereka familiar dengan produknya. Partisipasi mahasiswa dalam pembahasan kasus akan menjadi bagian dari komponen penilaian kinerja mahasiswa pada kuis sebesar 20%, sedangkan komponen lainnya adalah tugas sebesar 20%, serta ujian, yaitu ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30% juga, dengan total 100%. Dengan metode ini, mahasiswa menjadi lebih memahami materi perkuliahan sekaligus penerapannya. Dampaknya adalah, yang pertama, partisipasi dan nilai mahasiswa meningkat, jumlah mahasiswa yang harus mengulang mata kuliah ini berkurang, serta menambah ketertarikan mahasiswa pada materi keuangan. Dampaknya jelas, jumlah mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan di semester akhir juga mengalami peningkatan, karena mereka memiliki pemahaman dan ketertarikan yang lebih besar. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan secara online melalui aplikasi Zoom, karena saat ini saya sedang berstatus tugas belajar. Oke, selamat pagi.
Manajemen Keuangan kelas H ya. Selamat pagi semuanya. eh ini kita sudah masuk minggu keempat untuk materi pembelajaran minggu ini. Semuanya sehat ya. Sudah lama tidak ketemu online begini karena kebetulan timingnya tidak memungkinkan. Jadi kita bertemu secara online hari ini. Semoga semuanya sehat sambil saya siap-siap share screen. Jadi kita sekarang di minggu keempat, tapi minggu kemarin kan kita sudah menyusun tentang laporan keuangan perusahaan. Jadi sudah tahu tentang neraca, laba rugi, kemudian arus kas, serta beberapa rasio dasar. Jadi minggu ini kita akan lebih masuk ke analisanya. Jadi bagaimana angka-angka itu menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Nanti akan ada contoh laporan keuangan perusahaan untuk kita analisa bersama. Lalu tujuannya juga supaya kita tidak hanya sekedar memahami teori atau cara menghitungnya ya, tapi juga berlatih untuk menerapkan apa yang kita pelajari ke dunia nyata, yaitu melalui studi kasus dari perusahaan. Nanti seperti biasa keaktifan akan mendapatkan poin dan akan saya rekap di akhir perkuliahan. Oke, kita mulai ya. Sambil mengecek minggu lalu, masih ingat apa enggak ya kira-kira ini untuk laba ditahan. Masuk kemana laba ditahan? Equity, Masuk kemana Mas Fariski? equity, Laba ditahan masuk ke laba rugi? equity. Oh, equity, sorry. Saya yang kurang dengar berarti. Iya, benar. Masuk ke equity. Equity di mana Mas tempatnya Mas Fariski? Nah, tempatnya maksudnya, Di laporan apa? oh di balance sheet, Bu, Oke. Di kiri atau kanan? di kanan. Kanan. Oke, very good. Oke, lalu kalau pembayaran di muka, prepaid expenses, sorry, biaya dibayar di muka, masuk di mana? Liabilities, Liabilities, kalau biaya dibayar di muka, misalnya kita DP, kita masuk ke aset, aset, aset. Oke, Mbak Yusnia ya? Oke, terima kasih. Aset lancar berarti di kiri atas ya. Oke, very good. Berarti sudah tahu tempatnya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke bagian analisanya. Jadi kenapa kita menggunakan rasio? Karena rasio itu adalah cara yang paling mudah untuk membandingkan antara performa historis di masa lalu dengan kompetitor dan dengan rata-rata industri. Jadi percuma dong kalau kita tahu kondisi perusahaan, tapi kita tidak tahu pesaing kita sampai di mana. Kalau kita merasa sudah sampai di 10, tapi kompetitor sudah sampai di 15, ya apa gunanya? Jadi itu juga jadi alat untuk apa ya? Evaluasi dan koreksi perusahaan. Juga melihat bagaimana tren di suatu perusahaan, trennya cenderung naik atau cenderung turun, itu bisa menjadi tanda evaluasi bagi perusahaan juga. Dan karena perusahaan itu punya beberapa jenis laporan keuangan, ada neraca, ada laba rugi. Jadi neraca itu kan kalau ditampilkan pada posisi 1 tahun. Jadi neraca posisi 31 Desember itu ya tanggal 31 Desember itu aja. Tapi kalau laba rugi itu kan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi untuk menggabungkan pandangan dari laporan keuangan. Dan rasio itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar, oh rasionya naik, oh rasionya turun. Nah, kalau seperti itu, mohon maaf, anak SD juga bisa ya, kalau rasio dari setengah jadi 0,4 itu turun. Itu anak SD juga bisa. Kita mahasiswa, kita harus paham lebih dalam. Jadi rasio itu adalah menceritakan kondisi perusahaan. Dan favorit saya adalah bahwa angka itu tidak pernah bohong. Tapi orang di belakangnya, orang yang menyusun angka itu bisa jadi tidak memberitahukan kondisi yang sebenarnya. Maka manajer keuangan harus paham bagaimana mendapatkan posisi angka ini. Dan tentunya juga memahami
bisnis model dari sebuah perusahaan. Jadi, langkah pertama adalah tahu dulu bisnis modelnya. Misalnya, perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan hotel itu tentu beda. Jumlah asetnya, kemudian cara pembayarannya, piutangnya berapa lama, itu akan berbeda. Perusahaan manufaktur, perusahaan tambang, itu semua tergantung pada jenis bisnis model. Perusahaan yang jenisnya sama, misalnya Mayora dengan Garuda Food sama-sama makanan, tapi kalau yang satu banyak sistem konsinyasi, yang satu banyak sistem cash, itu juga akan mempengaruhi laporan keuangannya. Jadi yang dipahami adalah bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnisnya dulu, baru memahami rasio. Dan rasio itu bukan tentang, oh rasio yang ini yang terbaik, oh rasio itu harus di atas 100%. Gak juga, tergantung dari model bisnis dan bagaimana perusahaan beroperasi. Serta rasio itu tidak bisa dipahami satu-satu, tapi rasio itu seperti puzzle, harus digabung-gabungkan, dicocokkan untuk mendapatkan gambaran besarnya atau kondisi real dari suatu perusahaan. Nah, jadi seperti ini. Kalau rasio profitabilitas aja ya cuma dapat gambaran seperempat dari perusahaan. Harus dilengkapi dengan rasio likuiditas, rasio aktivitas, serta rasio hutang supaya tahu lebih dalam kondisi perusahaan. Ini rasio profitabilitas ya, minggu lalu sudah sempat dibahas. Jadi ada rasio yang sifatnya dari laba kotor, laba bersih dan, oh sorry, laba operasional dan laba bersih. Kemudian juga ada rasio return on asset dan return on equity. Jadi melihatnya adalah kalau rasio ini selain menggambarkan seberapa efisien sebuah perusahaan, kita bisa lihat kebocorannya perusahaan atau biaya yang paling besar itu ada di mana. Jadi misalnya gross profitnya 50%. Jadi gampangnya itu berangkat semua itu dari angka 100%. Dari 100% penjualan, gross profit jadi 50%. Jadi biayanya 50%. Dari gross profit 50%, operating profitnya 16%. Berarti biayanya 34%. Ke net profit lagi jadi 4,1%. Nah, itu menunjukkan perusahaan ini baiknya menghemat yang mana. Tentu yang harus dihemat adalah HPP-nya karena memakan biaya sebesar 50% dari penjualan. Porsi terbesar itu yang bisa dihemat oleh perusahaan. Demikian juga untuk return on asset, return on equity, itu menunjukkan pengembalian kalau aset itu lebih kepada internal perusahaan. Jadi bagaimana mesin-mesin, pabrik, aset yang dimiliki itu menghasilkan. Kalau return on equity itu lebih ke arah eksternal atau pemodal perusahaan. Berapa yang harus diberikan kepada pemodal atau investor dari perusahaan. Itu untuk gambaran profitabilitas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke studi kasus pertama. Jadi ada perusahaan Cleo, pasti tahu ya perusahaan Cleo air minum. Nah, bayangkan dulu Cleo perusahaan seperti apa, bisnis modelnya seperti apa. Lalu kalau kalian lihat dari laba rugi seperti ini, menurut kalian kondisi Cleo di tahun 2024 itu membaik atau memburuk? Ada? Membaik, Bu. Gimana? Oke, membaik. Ada yang mau menjelaskan kenapa membaik atau memburuk? Jadi Izin saya dulu. izin menjelaskan. Oh, iya. Siapa tadi? Ivan, Mas Ivan ya? Oh, Fariski. Udah itu. Jadi, saya setuju kalau misal Mm-mm. menurut saya itu membaik karena kalau dilihat dari margin laba brutonya itu kan persentasenya meningkat atau dengan kata lain itu HPP-nya itu mengalami penurunan atau efisiensi. Ya, terlihat juga di margin laba usaha dan laba bersihnya juga kan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Clio ini mengalami kondisi keuangan yang lebih baik karena adanya efisiensi dari HPP dan juga operasionalnya. Oke, HPP dan operasionalnya ya, jadi mengalami peningkatan. Oke, terima kasih Mas Fariski. Ada lagi yang mau menambahkan?
Izin menambahkan nih, Bu, kalau dilihat dari Ya. leverage-nya itu kan dari 2023 ke 2024 itu kan mengalami turun. Jadi struktur dari pendanaan perusahaannya itu semakin sehat karena hutangnya kan terjadi penurunan. Selain itu kalau yang liabilitas terhadap ekuitas itu juga turun sehingga resiko dari finansial yang ada itu lebih berkurang. Makanya dikatakan membaik, Ibu. Dan dari Oke. profitabilitas juga semua marginnya itu naik. Oke, very good. Jadi sudah mulai menggabungkan gambarannya ya antara hutang dengan laba. Karena itu tadi semua saling terhubung. Terima kasih Mbak, jawaban yang bagus. Jadi kita bisa lihat kalau hutang menurun, dampaknya pasti bunga yang dibayar juga menurun. Dan itu terbukti di mana? Margin laba bersihnya meningkat. Margin laba bersih meningkat, maka hak bagi pemegang saham atau laba bersih terhadap ekuitas itu juga akan meningkat. Jadi kondisi ini Cleo di tahun 2024 itu semakin membaik. Nah, kenapa makanya saya kalau mengajar ini cenderung apa ya lebih ke arah studi kasus karena untuk rasio ini kalian sudah dapat sebenarnya, tinggal cari di laporan tahunan atau di website Bursa Efek atau di website perusahaan itu sendiri. Jadi kalau soal menghitung rasio, saya yakin semua bisa. Tapi yang belum tentu bisa adalah memaknai dan menghubungkan rasio-rasio ini. Jadi, apalagi kalau kalian sebagai investor saham, kalau kalian punya sahamnya Cleo, lihat performance-nya tahun 2004, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menambah investasi di situ, melihat performanya yang semakin bagus di 2024. Seperti itu. Ini contoh aja ya, bukan rekomendasi untuk membeli saham. Jadi, do your own research. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah mulai menyinggung tentang hutang ya. Jadi hutang itu dampaknya juga besar, bisa sampai ke laba, bisa sampai ke hak pemegang saham juga. Nah, hutang itu juga dinilai keamanannya atau seberapa mampu perusahaan membayar kembali itu dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kalau mengenai rasio profit dan likuiditas itu menunjukkan semakin tinggi itu akan semakin baik karena semakin efisien, biayanya semakin rendah, profitnya semakin tinggi dan semakin aman untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu kalau aktivitas, hati-hati ya, aktivitas ini banyak yang sering salah karena ada turnover atau perputaran dan ada days of titik-titik. Jadi kalau perputaran itu semakin banyak, semakin baik. Jadi artinya perputarannya semakin cepat. Kalau misalnya Anda punya toko, toko beras misalnya, kalau Anda ngeristok toko sebulan sekali dengan seminggu sekali, mana yang lebih bagus? Seminggu sekali. Seminggu Seminggu sekali, sekali. artinya apa? Customernya datang terus setiap hari minta beli beras. Artinya kalau perputaran atau turnover semakin cepat semakin baik. Tapi kalau days of inventory adalah kebalikannya. Jadi semakin lama itu justru semakin tidak baik, semakin buruk karena harinya semakin panjang. Kalau tadi berarti diartikan perputarannya adalah kalau sebulan sekali berarti perputarannya 30 hari, kalau seminggu sekali perputarannya 7 hari. Jadi sesuai jawabannya Mbak tadi bahwa kalau semakin lama days of inventory itu akan semakin buruk untuk aktivitas. Tapi aktivitas ini agak rumit ya karena tidak semua perusahaan punya stok barang. Misalnya perusahaan telekomunikasi, stok barangnya apa misalnya? Kan susah ya, masa masih nyimpen kartu fisik, apa SIM card kayak gitu kayaknya udah nggak zaman ya. Atau perusahaan hotel atau perusahaan tambang misalnya itu kan akan sulit untuk mengukur hanya dari aktivitas saja. Demikian juga tadi hutang sudah sempat disinggung, hutang semakin tinggi bisa jadi semakin buruk. Tadi sempat bilang bahwa hutangnya menurun, jadi bagus, labanya akan meningkat. Tapi satu sisi juga, jangan lupa hutang adalah leverage, jadi pengungkit perusahaan. Dan ada beberapa industri yang secara natural hutangnya itu tinggi. Misalnya apa? Penerbangan, aviasi, kemudian perusahaan tambang, perusahaan alat berat, itu cenderung besar di hutang. Jadi tidak bisa kita langsung ngejudge bahwa, oh rasio hutangnya 200%, wah ini nggak bagus. Belum tentu, kita harus cek dulu kondisinya seperti apa. Pastikan dengan rasio yang lain dan dapatkan bisnis model dari perusahaan itu dulu. Oke, itu mengenai rasio. Nah, salah satunya adalah pengambilan keputusan dari informasi yang kita dapatkan. Tadi sudah bilang bahwa kondisinya membaik. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut kalian 2025 ini Cleo baiknya ngapain ya? Izin menjawab, Bu.
Yes. Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari yang leverage-nya itu menurut saya masih tergolong rendah. Di 2025 kan di 27% atau dengan kata lain kan total aset dari Cleo ini 27%-nya dari utang. Nah, ini menurut saya masih terlalu rendah. Jadi menurut saya lebih baik ke bagian ekspansi karena dari margin leverage-nya sendiri masih 17%. Jadi harusnya kan bisa ditingkatkan lagi dengan menambah utang atau mungkin bisa menjadi apa ya, menambahkan leverage lah. Sehingga dengan leverage yang tinggi juga kan sebenarnya juga nggak sepenuhnya buruk karena ada perlindungan dari pajak juga. Karena bunga itu mengurangi pajak. Jadi menurut saya lebih baik eh, bisa menambah equity atau menambah utangnya karena dari struktur rekrutnya itu menurut saya masih terlalu rendah lah untuk eh, perusahaan apa untuk jenis seperti Cleo karena Cleo sendiri kan harusnya apa ya barang daily lah dibutuhkan setiap hari artinya bisa untuk lebih ekstansif lagi. Jadi sudah dihubungkan dengan sifat bisnisnya, AMDK, air minum dalam kemasan. Orang pasti banyak ya membeli, pasarnya sepertinya tidak akan pernah mati. Jadi kalau Mas Fariski arahnya cenderung expand. Ada yang lain? Kalau selain expand, tadi juga ada yang sempat menyinggung tentang efisiensi ya, salah satunya margin laba bruto, margin laba usahanya meningkat. Jadi efisiensi. Bisa jadi tahun 2025 Cleo kalau misalnya berfokus internal adalah fokus pada efisiensi yang lebih tinggi lagi. Karena tingkat kompetisi di segmen AMDK ini akan semakin ketat. Salah satunya ada pemain baru ya, kita sering lihat iklannya di mana-mana itu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu bisa jadi kalian bisa memaknainya dari sisi lain. Bisa invest mesin bukan untuk expand, tapi untuk meningkatkan efisiensi. Karena apa? Pasarnya Cleo bisa jadi terancam oleh minuman-minuman yang lain yang baru masuk ke pasar. Itu juga bisa. Jadi semakin kreatif dan analitis kalian melihat rasio ini, eh, langkah yang diberikan itu bisa berbeda. Jadi sangat personal, sifatnya sangat subjektif, tapi yang penting selama didukung dengan logika yang tepat, itu bisa memberikan solusi bagi perusahaan. Itu tentang Cleo. Nah, ada yang sudah ngopi Fore bulan ini? Saya Ibu. Ada yang beli sahamnya Fore karena dapat satu cup gratis? Fore barusan IPO ya bulan Mei atau Juni kemarin dengan iming-iming kalau beli 100 lembar alias 0,1 lot kalau nggak salah minimal dapat satu cup Fore. Nah, tapi pertimbangan untuk membeli suatu saham itu kan bukan dapat kopi gratis atau enggak ya, tapi mengenai kondisi keuangan perusahaannya. Nah, eh, mempertimbangkan bukan karena kalian peminum setia Fore, tapi mempertimbangkan rasio ini, kalian akan beli sahamnya apa enggak? Yes or no and why? Ini pertumbuhan. Jadi bukan bukan rasio pendapatan ya, tapi dibacanya ini pertumbuhan. Ini kondisi rasio profitabilitasnya. Lalu ini yang rasio keuangannya. Dan semua informasi ini ada di prospektus. Jadi kalau perusahaan mau go public, kita lihat informasi keuangannya ada di prospektus. Ada yang mau membeli atau tidak mau membeli? Kenapa? Mungkin saya izin jawab, Bu. Yes. Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin saya nggak beli ya, Bu. Karena kalau saya lihat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sampai tahun 2024, ini cukup fluktuatif, yang pertama. Terus yang kedua, eh, biasanya kalau saham-saham IPO, ini kita juga perlu lihat dulu informasi-informasi tambahnya kayak penjelasannya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan IPO itu seringkali menggelembungkan keuangannya. Jadi waktu dia mau IPO, biasanya dia menggelembungkan, jadi akhirnya kelihatan sangat cantik keuangannya. Jadi kalau kita ngeliat dari sini aja, kayak misalnya dari laba rugi periode tahun berjalan, itu naiknya cukup signifikan, apalagi kalau kita lihat dari 2 tahun ke belakang, 2022 sampai 2024, naiknya cukup banyak sekali. Jadi tentu ada risiko yang cukup besar juga kalau misalnya kita beli saham forex ini, gitu Bu. Karena em, ya itu, kembali lagi ke biasanya kalau keuangan perusahaan IP biasanya dipercantik, sehingga kita perlu melihat lebih dalam lagi kira-kira kenapa kok bisa naiknya cukup signifikan di tahun tersebut. Kalau dari saya gitu sih Bu. Oke, terima kasih Mas Ivan. Ada yang punya pandangan lain? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, Mbak Yusnia. Nah, kalau dari saya
nggak tertarik untuk beli dulu untuk Fori sendiri karena kalau misalnya dilihat dari current ratio itu cuman 0,5 sekian. Jadi itu masih belum stabil gitu untuk keuangannya dan akan rawan untuk gagal bayar untuk kewajiban jangka pendek juga. Terus keuangannya juga labanya baru mencetak laba di 2024 setelah 2 tahun rugi. Dan kalau misalnya kita melihat NPM itu 0,82%, yang mana itu masih sangat tipis untuk F&B yang masih punya risiko operasional yang tinggi. Kan Oke. Fore juga baru item baru. Oke, terima kasih Mbak Yusnia dan Mas Ivan. Betul, sekali lagi kembali ke masing-masing ya. Cuman ada beberapa hal tadi sudah disinggung bahwa, oh pertumbuhannya luar biasa ya sampai 1000%. Bayangkan di 2023. Lalu kemudian juga tadi masih 5%, di mana ini tipis ya labanya memang untuk segmen F&B. Kemudian juga aset lancar, wajar ya kalau investor takut hutang aja belum tentu dibayar, apalagi investor nih cuman 0,5 kali. Dan kalau saya melihatnya di sini, inventory turnover. Artinya apa? Bayangkan kopi atau pastry yang kalian beli di Fore itu perputarannya 5 kali setahun. Artinya berapa? 12 bulan berarti pastry-nya berputarnya 2 bulan sekali. Kalau saya sih enggak ya, maunya yang fresh ya pastinya. Nah, tapi itu bisa jadi bukan bukan ini ya, bukan masalah biji kopi atau pastry-nya. Sekali lagi, do your own research sebelum membeli atau menjual saham. Tetapi investor yang baik jangan FOMO, harus melihat dulu menelaah kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Oke, saya rasa itu untuk materi hari ini. Karena tadi penutupnya pakai kasus Fore, jadi ada gambar ininya ya. Oke, sebelum kita akhiri kelas, ini rekap nilai untuk kelas ini. Tadi yang menjawab Mas Fariski ya, Fariski. Oke, di minggu keempat ya ini dapat poin. Kemudian Mbak Yusnia juga. Tadi yang paling banyak menjawab Mas Fariski ya, terus Mas Ivan juga. Oke, sama Mbak Yusnia. Mbak Yusnia udah, Mbak Sri. Sama Mas Kenny. Ada yang belum direkap nilainya? Oke, baik. Demikian untuk kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita ketemu lagi dan kita akan membahas untuk materi ke saham mengenai capital and security market line. Jadi materi tentang laporan keuangan selesai, kemudian kita masuk ke analisa sahamnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Made. Sama-sama, Bu Terima Terima kasih, Bu. Gina. kasih.